Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ica Najwa Fareza dengan NIK P1342424242403 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 2. Kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi sistem integumen. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kalau kulit kita itu bukan hanya sekedar lapisan luar tubuh kita saja, tapi juga merupakan bagian dari sistem yang sangat kompleks. Nah, sistem integumen ini adalah sistem yang melindungi tubuh kita dari berbagai macam ancaman. Sekarang, kita akan membahas kulit. Jadi, kulit itu merupakan indera peraba. Kulit itu mampu mengenali perubahan rangsangan akibat dingin, panas, tekanan, atau rasa sakit. Selain berfungsi sebagai indera peraba, kulit juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman, penyakit, dan membungkus otot kita. Kulit merupakan pertahanan pertama bagi tubuh dari penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kulit itu terdiri dari beberapa lapisan dan bagian-bagian penting, yaitu ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Kita bahas bagian epidermis terlebih dahulu. Jadi, di bagian epidermis terdiri dari rambut halus yang merupakan bagian terluar dari kulit dan berfungsi sebagai pelindung kulit di bagian dalam. Setelah itu, epidermis juga terdiri dari lapisan tanduk yang merupakan lapisan yang melindungi kulit karena tidak mudah ditembus oleh udara, air, atau partikel-partikel asing. Selanjutnya, bagian dermis. Di bagian ini ada pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah dan membawa nutrisi bagi kulit. Kemudian ada saraf reseptor yang berfungsi untuk menerima segala bentuk rangsangan seperti panas, dingin, tekanan. Lalu ada kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat yang untuk membuang kotoran dan panas yang berlebih. Bagian lainnya yaitu ada kelenjar minyak yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Sedangkan bagian dari sel lain yaitu folikel rambut yang berfungsi untuk tempat pembentukan rambut-rambut halus. Selanjutnya bagian hipodermis pada kulit yang terdiri dari adiposa yang berfungsi untuk tempat cadangan lemak. Nah, lemak yang tersimpan di bagian adiposa ini atau bagian bawah kulit ini berfungsi sebagai cadangan energi dan penghangat tubuh kita. Selanjutnya, kita akan membahas jaringan subkutan. Nah, sebenarnya subkutan ini jaringan yang juga dikenal sebagai hipodermis, yang dimana lapisan kulit paling dalam. Lapisan ini terdiri dari lemak dan jaringan ikat yang menaungi pembuluh darah dan saraf yang lebih besar. Ia juga bertindak sebagai isolator untuk membantu mengatur suhu tubuh. Ketebalan lapisan subkutan ini bervariasi di seluruh tubuh dan juga dari orang ke orang. Selain itu, ada beberapa struktur dan sel khusus terdapat di dalam jaringan subkutan, yaitu ada serat kolagen dan elastin yang berfungsi untuk menghubungkan dermis ke otot dan tulang. Lalu ada sel lemak, pembuluh darah, kelenjar sebasea, ada ujung saraf, akar folikel rambut. Nah, jaringan-jaringan ini itu berfungsi untuk cadangan energi. Jadi, jaringan adiposa dalam epidermis itu berfungsi sebagai cadangan energi. Setelah tubuh menggunakan energi yang diperoleh dari mengkonsumsi karbohidrat, tubuh itu akan beralih ke jaringan adiposa sebagai sumber bahan bakar yang menyebabkan penurunan berat badan. Selain itu, jaringan ini juga berfungsi untuk produksi hormon yang untuk memberikan perlindungan dan mengatur suhu tubuh, yang dimana jaringan subkutan juga itu mengatur suhu tubuh dengan memastikan suhu tubuh internal kamu itu tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, hipodermis ini pada dasarnya melindungi tubuh yang memungkinkan kita keluar pada hari yang dingin tanpa mengalami hipotermia. Oke, selanjutnya kita akan membahas perubahan sistem integumen terhadap
penuaan. Nah, sistem integumen ini terdiri dari rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Jadi, semua sistem tubuh berubah seiring bertambahnya usia. Nah, pada kulit orang dewasa yang lebih tua itu akan mengembangkan epidermis yang lebih tipis. Selain itu, dermis yang bertanggung jawab atas elastisitas dan ketahanan kulitnya itu akan menunjukkan kemampuan regenerasi yang berkurang, yang menyebabkan penyembuhan luka pun jadi lebih lambat. Lalu hipodermis dengan simpanan lemaknya itu akan kehilangan struktur karena berkurangnya dan terdistribusinya kembali lemak, yang pada gilirannya berkontribusi pada penipisan dan kendornya kulit. Nah, struktur aksesori juga itu akan mengalami penurunan aktivitas, sehingga rambut, kuku menjadi lebih tipis dan jumlah sebum serta keringat itu akan berkurang. Lalu, kemampuan berkeringat yang berkurang itu akan menimbulkan risiko bagi orang dewasa yang lebih tua dalam suhu yang sangat panas. Sel-sel lain di kulit seperti melanosit dan sel dendritik itu juga menjadi kurang aktif, sehingga menyebabkan warna kulit menjadi lebih pucat dan kekebalan tubuh kita itu akan menurun. Nah teman-teman, oleh karena itulah penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem integumen dengan cara menjaga kebersihan kulit, menghindari paparan sinar UV yang berlebihan ya, dan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Dengan demikian, kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita dan dapat mencegah berbagai penyakit yang terkait dengan sistem integumen ini. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.